Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, kepada Bapak Ibu Guru Panitia MPLS, maupun pada anak-anakku siswa IPM Panitia MPLS yang saya hormati, tidak lupa kepada calon siswa-siswi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar dimanapun berada. Marilah terlebih dahulu kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS dalam mode daring ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Semoga kita semua bisa menjadi pengikut beliau yang setia sampai di akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ini sedikit berbeda. Kemarin mungkin kita sempat mendatangkan dari beberapa teman Anda untuk melaksanakan MPLS di sekolah, tapi pada saat ini karena adanya edaran dari dinas, maka untuk MPLS terpaksa kita laksanakan secara daring. Semoga ini tidak mengecewakan dari anak-anak dan tetap bermanfaat bagi anak-anak semua. Jadi ini gambaran, ini tahun kemarin ya. Jadi kalau tahun kemarin itu bersama-sama MPLS sudah dilaksanakan dalam satu ruang ya, sejumlah siswa yaitu sekitar 512 ya. Kalau sekarang kita harus laksanakan secara daring. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Wahyudi SPD, kemudian saya beralamat di Kebak Kramat, istri 1 dan punya anak 2. Kemudian di sini saya selain sebagai guru produktif, saya mendapat amanah untuk membantu Bapak Kepala Sekolah dalam bidang kurikulum. Maka di sini kami akan menyampaikan tentang kurikulum di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar yang kami sesuaikan juga dengan adaptasi lingkungan sekolah di masa pandemi COVID-19. Tema MPLS pada tahun ini itu adalah belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas ruang dan waktu. Kita mulai dari saat ini, yaitu dengan daring seperti ini kan tidak membatasi ruang maupun waktu. Jadi tetap kita bisa belajar. Ya, paling tidak dengan adanya MPLS ini Anda nanti akan tahu seperti apa M3, kemudian kegiatan-kegiatannya apa, tata tertibnya apa, ya mungkin nanti sudah disampaikan dari bidang kesiswaan. Saya di sini khusus akan menjelaskan tentang proses pembelajaran di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Ya, sebelumnya kami mengingatkan sekali lagi, karena saat ini masih pandemi,
Maka yang perlu dilaksanakan ya, ini adalah selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kemudian mengenakan masker, menjaga jarak. Ini wajib anak-anak lakukan. Ini bukan untuk siapa-siapa, yaitu untuk kita bersama, untuk keselamatan, untuk keamanan kita bersama. Jadi ini masih sama, yaitu himbauan untuk selalu pakai masker, jaga jarak, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun, kemudian apabila batuk dan bersin dengan etika yang benar. Gerakan hidup bersih dan sehat. Ya, ini sebagai new normal seperti ini. Artinya kalau dulu kita jarang pakai masker ya. Kalau sekarang nah itu dibiasakan, maka namanya new normal. Oke, kamu perhatikan ini. Ada berapa titik? Ya, mungkin ada yang menganggap ini 1 titik, 2 titik dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak ada titik hitamnya. Saya tanyakan titik hitam. Jadi kadangkala kita itu ditipu oleh mata kita, apapun yang ada di luar kita, yang hanya bisa terlihat oleh kita, ya. Di dalamnya kita tidak tahu. Kemudian ini garis lurus apa enggak ini? Ya, ini sebenarnya garisnya sejajar dan lurus. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini juga tidak lurus. Kemudian ini apa yang ada di dalamnya? Bilang ini. Dan ini juga nah, sebuah wajah atau sebuah kata liar. Nah, jadi ini tergantung bagaimana kita melihat suatu itu. Nah, ini kita samakan persepsi dulu. Nah, seperti saat ini, kita kok kenapa ini tidak boleh bertatap muka ya? Kenapa kita harus pakai masker? Kalau menurut kemauan kita ya tentunya itu menyulitkan ya, tidak menyenangkan. Tapi kalau di sisi yang lain karena itu memang untuk keselamatan kita, untuk kebutuhan kita, maka ya kita ikuti begitu. Oke, saya lanjutkan karena masuk ke materi yaitu adaptasi lingkungan sekolah. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu penyesuaian. Apa yang perlu disesuaikan? Yang pertama itu adalah sekolah. Sekarang anak-anak itu sekolahnya berbeda. Kalau dulu di SMP atau MTS, sekarang di SMK. Tentunya dengan karakter yang berbeda. Kemudian teman. Saya kembali ke sekolah tadi. Misalnya untuk sekolah, dulu dekat, sekarang jauh. Ya harus disesuaikan. Nanti waktu yang dibutuhkan sampai ke sekolah itu berapa menit. Harus disesuaikan sehingga tidak terjadi keterlambatan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua teman. Teman juga sekarang sudah berbeda. Dulu mungkin temannya hanya lingkup kecamatan atau kelurahan itu ya, atau desa. Kalau sekarang sampai pada Kabupaten Karanganyar kan cukup jauh ya. Bahkan ada yang dari luar Jawa ya. Kemudian dari luar kabupaten tentunya juga ada. Sehingga ini perlu kita sesuaikan. Kita harus menyesuaikan diri. Harus dulunya nggak kenal ya harus berkenalan. Bagaimana? Kemudian yang ketiga guru. Gurunya tentu juga akan berbeda karena di sini guru SMK dengan guru SMP atau MTS-nya dulu yang mestinya berbeda. Karakternya juga berbeda-beda. Silakan nanti untuk dipahami masing-masing. Kemudian yang keempat adalah tetangga. Di lingkungan sekolah ini itu ada tetangga karena nanti Anda untuk parkir itu selain mungkin yang di atas sekolah juga ada di tetangga-tetangga. Itu perlu anak-anak menyesuaikan diri ya. Kalau itu dirasa tetangga itu mungkin memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk belajar ya, untuk tertib ya silakan. Tapi kalau
tetangga itu hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, ya tolong untuk dijaga itu ya. Jadi tolong untuk dihindari. Nah, tujuan MPLS pada tahun ini itu adalah ini, agar siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran dan kesiswaan di masa pandemi Coronavirus Disease 2019. Yang kedua, mengenal dan memahami lingkungan sekolah sebagai suatu lingkungan akademis, serta memahami tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, memperkenalkan dan menambah wawasan siswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di sekolah secara maksimal. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan intelektual, emosional, spiritual. Nah, apalagi sekolah kita notabene adalah sekolah Islami ya. Kemudian SMK utamanya berarti keterampilannya, jadi untuk mengembangkan keterampilan. Yang kelima, memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara sama warga sekolah. 6. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan jiwa korsa atau jiwa rasa saling memiliki. Yang ketujuh, memantapkan sikap dan mental siswa baru. Kemudian Anda sudah memilih di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, tentunya Anda berpikir bahwa sekolah ini lebih baik kan begitu ya daripada yang pilihan anak pilihan-pilihan sebelumnya atau sekolah yang lainnya. Jadi antaranya kalau sekolah itu dikatakan baik bagaimana? Ya, mesti ada guru, ada siswa, dan timbulnya PBM yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kurikulum SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, yang dipakai kurikulum apa? Yang dipakai adalah kurikulum 2013. Kemudian nanti struktur kurikulumnya seperti apa akan saya sampaikan ya. Struktur kurikulum berarti mapelnya apa saja. Ya, nah, khususnya untuk kelas 10 ini. Kemudian SKM, skor kriteria minimal atau KKM-nya. KKM itu adalah batas nilai minimum yang bisa dikatakan lulus atau tuntas. Kemudian itu nanti masuk dalam ulangan harian, ada UTS, ada UAS Gasal. Ketiga bagian ini untuk semester Gasal ini kemungkinan besar akan dilaksanakan secara daring, ya. Bahkan untuk pembelajaran saja juga daring. Ya. Kemudian ada prakerin ini yang membedakan sekolah SMK dengan SMA atau yang lainnya. Ya. Perbedaannya di prakerin ini. Namun saat ini karena posisi atau situasi masih pandemi, maka untuk prakerin juga dari berdasarkan edaran dari dinas terkait ini juga tidak diperkenankan atau harus ditunda terlebih dahulu. Ini untuk struktur aplikatif SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, khususnya jurusan teknik kendaraan ringan. Jadi kalau kita lihat di sini pelajarannya apa saja, mulai dari pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, agamanya nanti di sini kalau dikatakan agamanya banyak, bukan banyak, tapi pendidikan agama Islam dibagi menjadi sub-sub gitu ya. Yaitu ada tarikh, ibadah, kemudian Al-Quran, bahasa Arab, kemuhammadiyahan. Nah, ini nanti anak-anak harus sediakan buku sendiri-sendiri. Jadi satu buku itu satu mapel. Maka kalau kita hitung di sini ada sekitar 17 mapel. Nanti mapelnya apa saja nanti disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing, yaitu untuk memasukkan kode daringnya. Kemudian untuk bisnis dan sepeda motor ini sama dengan TKR, ada sekitar 17 mapel. Kemudian teknik bodi otomotif, demikian pula. Nah, ini masih satu program studi gitu ya. Kemudian teknik elektronika industri ini sudah berbeda. Bagi lihat di sini juga ada 17 mapel. Ini mapelnya apa saja ini yang membedakan di sini ada kerja bengkel dan gambar teknik. Kalau di TKR tadi ada TDO dan PDO.
Kemudian multimedia, ini cukup banyak. Jadi di sini ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar. Visi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, ini sebagai warga Muhammadiyah 3 yang baru. Ya, ini perlu kami kenalkan, nanti dihafalkan ya. Jadi visi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar itu apa? Beriman, bertakwa, kompeten, dan mandiri. Ya, kompetensi keahliannya tadi sudah saya sebutkan di struktur tadi juga. Jadi ada 5 ini kerjasama untuk masing-masing jurusan. Ya, teknik kendaraan ringan dengan Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Ford, dan sebagainya. Khusus untuk teknik dan bisnis sepeda motor, karena ini binaan Honda, ya kita hanya bekerjasama dengan Honda Astra Motor. AHM ya, Astra Honda Motor. Kemudian untuk teknik bodi otomotif sama ya, jadi ini pasangan biasanya dengan TKR. Kemudian teknik elektronika industri ini dengan Samsung Institute, multimedia ini bisa dengan BC Yearbook maupun dengan TVMU. Dan struktur organisasi ini. Daftar pendidik dan tenaga kependidikan SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar tahun pelajaran 2020-2021. Mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Burhan Mustaqim MPD. Kemudian dibantu di bidang kurikulum saya sendiri. Kemudian kesiswaan Syahid SHSPD, Waka Sarpas dan Tendik, Dr. Andes Nadio MPD, Waka Humas, Bapak Suwarto, Waka Al-Islam, Bapak Dr. Andes Marsidi. Kemudian untuk KTU ini Pak Agus Mardani Eskom. Ini untuk kajurnya, ya, ketua jurusan. Di sini kompetensi keahlian, ketuanya siapa saja. Ini untuk TKR itu Bapak Purwanto SPD, kemudian TBSM Wahyudi ST, TBU Trijoko Suryanto ST, MT, kemudian Muhammad Ilham Mulyono ini yang nanti akan palai kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Kemudian Bapak Zakaria Zuhdi Eskom untuk multimedia. Nah, ini untuk foto-foto pendidik tenaga kependidikan secara singkat saya tunjukkan. Tadi sudah Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini Bapak Suranto dan tadi ini Bapak Suparto. Ya, ini guru TBU. Ini tadi saya sendiri, kemudian Bapak Marsidi, Bapak Yusron ini guru agama, ini Bapak Sumidi, guru Simdik. Kemudian Bu Eni Lestari, Bu Eko, ini guru fisika, guru kimia dan PKN. Ini juga guru kimia dan Al-Islam, Bapak Apri Adnan, ya mungkin sering ketemu ya, Bapak Apri Adnan. Ini Putri Haryanti, ini juga masuk panitia. Dan ini guru matematika, ini Bapak Alfian, ya, yang kemarin ngurusi masalah PPDB. Ini Bapak Ibu Yoga. Ibu Yoga ini nanti yang untuk anak-anak bisa masalah pembayaran. Nah, ini bendahara yang nanti ngurusi masalah pembayaran biaya di SMK Muhammadiyah 3. Nanti bisa berkenalan sendiri ya, saya tunjukkan satu persatu ya.
Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk denah dari SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, ini dekat dengan dekat dengan kolam renang. Jadi kalau nanti pas olahraga renang ini dekat, ya, jalan dekat. Kemudian juga dekat dengan Gor Mas Said. Nah, ini juga untuk tempat olahraga. Kemudian untuk nomenklaturnya atau nama lengkapnya ini apabila membutuhkan, misalnya nanti ada orang tuanya yang merantau kemudian mau ngirim paket gitu ya, itu bisa ini pakai nama sekolah SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, Jalan Tentara Pelajar nomor 20 Karanganyar, kemudian kode pos 57716. Nah, untuk website smk.muh3kra.sch.id. Nanti untuk informasi-informasi ini bisa dilihat di website tersebut. Kemudian untuk email juga bisa kalau membutuhkan. Kemudian ini perlu kami sampaikan juga. Jadi di sini, nah ini Muhammadiyah, kemudian ini adalah majelis dikdasmen, kita berada di bawah majelis dikdasmen. Dan ini simbol SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Kemudian ini HW, ini kalau sekolah umum itu pramuka, ini PM itu artinya USIS. Ini denah ruangnya, ya, denah ruang apabila sudah bisa masuk secara normal. Ya, kalau saat ini kan belum bisa ya, tapi perlu kami sampaikan. Jadi ini di sini kita ada beberapa tempat wudhu karena biasanya kita melaksanakan sholat bareng-bareng di halaman sekolah. Kemudian proses pembelajaran selama pandemi, ini rencana kita awal ini sebenarnya ada ini ya, ada tatap muka, kemudian ada daring, dan ada penugasan. Nah, ya nanti tetap kita sampaikan karena ini kaitannya dengan mata pelajaran secara keseluruhan, karena kalau daring itu ada yang diringkas begitu ya. Jadi untuk jadwal, ini jadwal untuk tatap muka. Nah, jadi ini seperti ini bisa diperhatikan. Di sini kode yang atas ini menunjukkan bahwa ini mapel. Jadi ini adalah kode mapel. Kemudian yang bawah ini adalah kode untuk Bapak Ibu guru. Jadi perlu anak-anak ketahui di sini bahwa khususnya untuk praktek, nah, bisa seperti ini, khususnya untuk praktek, contohnya teknologi dasar otomotif, nah, ataupun nanti untuk praktek yang lain, perbedaan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di M3 itu diampu oleh 2 guru. Contohnya seperti ini, jadi S dan V. Nah, S itu Pak Rohmat, V itu Pak Wahyudi. Nah, jadi ini nanti akan mengampu satu kelas sehingga lebih fokus, harapannya seperti itu. Kemudian kalau seperti ini berarti ini satu guru saja. Ya, ini biasanya untuk yang normatif adaptif, contohnya atau untuk kelompok A dan kelompok B. Contohnya ini untuk kimia, ya. Dan diampu oleh K. K itu adalah kode guru, yaitu Bu Tri Haryanti. Kembali lagi ke sini tadi. Kemudian untuk jadwal daring. Nah, daring nanti menggunakan apa? Daring nanti kita menggunakan semacam aplikasi yaitu Google Classroom. Jadwal sudah saya buat
Ini jadwalnya. Ya, jadi ini penyederhanaan dari jadwal yang normal tadi. Ya, kalau yang normal tadi itu untuk praktek itu satu pertemuan itu bisa sampai 6 jam. Jadi kalau untuk yang daring kita buat ini masing-masing 2 jam. Ya, meskipun dalam pelaksanaannya ini bisa seharian. Ya. Intinya untuk anak-anak mohon nanti semuanya dipastikan untuk bisa bergabung di classroom yang nanti dibagikan untuk kodenya oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian tugas itu nanti ya biasanya bersamaan dengan daring itu, tugas akan disampaikan. Kemudian maksudnya disampaikan saat kegiatan daring ya. Atau juga bisa nanti kita berikan perangkuman tugas dari Bapak Ibu guru, jadikan satu, jadikan buku, kemudian dikasihkan ke anak-anak. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan gambaran untuk kegiatan pembelajaran. Intinya bahwa untuk kegiatan pembelajaran untuk sementara ini nanti masih daring. Kemudian untuk tatap muka akan diberitahukan lebih lanjut sambil menunggu perkembangan dari dinas. Ya, artinya nanti untuk kepastian dari dinas. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.